Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan hasil review dari sebuah jurnal pendidikan yang saya ambil yang berjudul Evaluasi Program Pembelajaran dalam Jaringan di Sekolah Menengah Kejuruan yang ditulis oleh Randi Winanda dan Nizuri Jalinus dari Universitas Negeri Padang. Jurnal ini sudah dipublikasikan di Sinta 2 dan juga Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru tahun 2021. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang penelitian. Jadi, latar belakang penelitian ini adalah fenomena global yang kita alami 5 tahun lalu, yaitu pandemi COVID-19. Di mana pandemi COVID-19 ini memaksa seluruh satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran secara daring sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Tidak hanya di dalam negeri, tapi seluruh dunia melaksanakan pembelajaran daring ataupun pembelajaran dari rumah. Sesuai dengan data UNESCO yang menyatakan juga lebih dari 850 juta siswa di seluruh dunia tidak belajar di sekolah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya dunia atau upaya negara Indonesia dalam mencegah penularan COVID-19. Dan tentunya bagaimana cara terus meningkatkan kualitas pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Perlunya penguasaan teknologi mau tidak mau bagi siswa maupun guru. Nah, dengan itu pastinya ada tantangan tersendiri bagi guru dan juga siswa. Tantangan bagi guru adalah bagaimana terus memaksimalkan proses pembelajaran secara daring. Dan bagi siswa, bagaimana untuk terus mengerti dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saat pembelajaran secara daring. Yang sudah kita tahu juga bahwasannya sistem pembelajaran selama pembelajaran daring ini adalah menggunakan laptop, smartphone ataupun PC yang terhubung langsung dengan koneksi jaringan internet. Nah, guru juga biasanya menggunakan grup WhatsApp, Telegram, Instagram, Zoom ataupun Google Classroom sebagai media pembelajaran selama pembelajaran daring. Nah, dengan demikian pasti siswa itu harus mengikuti pembelajaran dengan waktu yang bersamaan, meskipun dalam tempat yang berbeda. Nah, perlunya ada kita sadari ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi suatu masalah. Perpindahan sistem belajar yang tadinya konvensional ataupun tatap muka secara tiba-tiba, secara mendadak berubah menjadi pembelajaran tidak tatap muka ataupun secara daring tanpa ada persiapan yang matang. Nah, sehingga perlu banget nih evaluasi program pembelajaran daring secara menyeluruh, khususnya di sekolah menengah kejuruan. Karena notabene SMK ini berfokus kepada keterampilan praktik yang dilakukan oleh siswa. Nah, studi ini dilakukan di SMK Negeri 1 Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Didukung oleh hasil survei sosial ekonomi daerah atau SOSEDA, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 menunjukkan 66,81% masyarakat Tanah Datar belum pernah mengakses internet. Dan hasil wawancara singkat juga dengan kepala sekolahnya langsung, Kepala Sekolah SMKN 1 Tanjung Baru terkait pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan, itu menyatakan bahwasannya terdapat kendala besar, yaitu tidak adanya fasilitas yang dimiliki oleh siswa seperti siswa tidak memiliki smartphone, laptop, dan juga notebook. Nah, sekolah SMKN 1 Tanjung Baru ini terletak di Kecamatan Tanjung Baru. Nah, dengan penggunaan internetnya masih 26,86%. Sehingga permasalahan ini yang dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan KBM selama pandemi COVID-19. Dari latar belakang yang sudah saya sebutkan, terdapat tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan juga produk. Selanjutnya,
Konteks ini meliputi tujuan, kebutuhan, dan lingkungan dari implementasi pembelajaran daring. Selanjutnya, input atau masukan meliputi SDM, sarana prasarana, dan juga dana. Selanjutnya ada proses, yaitu implementasi pembelajaran dalam jaringan, dan yang terakhir ada produk ataupun hasil dari pembelajaran jaringan ini. Setelah tujuan penelitian, ada metode penelitian. Nah, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu kuesioner ataupun angket. Angket ini diberikan kepada peserta didik kelas 11 TKJ dan kelas 11 TKR tahun ajaran 2021 sampai 2022 pada SMKN 1 Tanjung Baru sebanyak 4 kelas terdiri dari 57 peserta didik. Dengan analisis deskriptif dari responden, evaluasi dilakukan berdasarkan skor rata-rata dan presentasi capaian dari setiap indikator CIPP yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan output dari evaluasi ataupun penelitian ini adalah dilanjutkan dengan perbaikan. Setelah itu, ada hasil dan juga pembahasan yang bisa saya sampaikan sesuai dengan tujuan yang sudah saya sampaikan juga, yaitu pertama ada C, yaitu konteks. Evaluasi konteks mempunyai 3 indikator, yaitu tujuan, lingkungan yang mendukung, dan juga kebutuhan terhadap implementasi dari pembelajaran secara daring. Nah, hasilnya bahwasannya berada di kategori baik nih 3 indikator tersebut karena mencapai di atas 80%. Dan ini menunjukkan bahwasannya pembelajaran daring ini dipandang bermanfaat bagi guru dan juga bagi siswa. Selanjutnya ada input atau masukan mempunyai 3 indikator, yaitu pendidik, peserta didik, dan juga sarana dan prasarana. Untuk pendidik dan peserta didik memiliki kategori baik karena memiliki hasil rata-rata di atas 80%. Dan untuk sarana dan prasarana itu memiliki catatan penting karena memiliki keterbatasan tadi yang sudah saya sebutkan. Tidak semua siswa memiliki smartphone, laptop ataupun PC, sehingga itu pun juga menjadi suatu kendala di mana tidak meratanya subsidi kuota internet yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa. Sehingga orang tua siswa harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kuota internet. Selanjutnya ada evaluasi proses, di mana evaluasi proses ini memiliki indikator yaitu pelaksanaan pembelajaran, pelatihan sumber daya manusia, pemanfaatan pembelajaran daring dengan hasil belajar, pemanfaatan sarana prasarana dalam pembelajaran daring, hambatan dalam implementasi pembelajaran daring, dan juga solusi dari hambatan pembelajaran daring. Disinilah ditemukan banyak tantangan yang dialami oleh SMKN 1 Tanjung Baru, di mana terbukti bahwasannya untuk SDM dan juga pemanfaatan nilai daring ini masih di kategori cukup karena keterbatasan pelatihan dan hambatan teknis seperti koneksi dan juga listrik. Namun di solusi dan hambatan terdapat penilaian baik, mencapai kategori baik karena sekolah mencoba berbagai pendekatan seperti pembagian jadwal, pemanfaatan komputer bersama, dan juga penyediaan alternatif materi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi produk ataupun hasil implementasi mendapatkan kategori atau evaluasi hasilnya itu baik dengan mencapai pencapaian 80,29%. Dengan itu, pembelajaran daring memberikan dampak positif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penggunaan teknologi oleh siswa. Dari hasil pembahasan yang sudah saya bahas, dapat disimpulkan secara umum bahwasannya implementasi pembelajaran daring di SMKN 1 Tanjung Baru tergolong cukup. Diperlukan juga nih peningkatan di aspek pelatihan, infrastruktur, dan pengembangan sistem pembelajaran daring agar lebih optimal. Apabila suatu program tidak dievaluasi, maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa baik kebijakan yang dikeluarkan dapat terlaksana. Sedangkan bagi peserta didik, evaluasi pembelajaran daring ini berfungsi sebagai umpan balik dalam meningkatkan kemampuan kompetensi hasil belajar mereka. Ada beberapa rekomendasi juga yang dilakukan oleh peneliti, yaitu meningkatkan pelatihan bagi pendidik
dan juga siswa, perbaikan sarana dan prasarana seperti jaringan dan juga perangkat, dan yang terakhir ada pengembangan platform pembelajaran daring yang sesuai dengan karakteristik SMK. Jurnal ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan pendidikan di daerah terpencil dan juga pada saat kondisi COVID-19, serta pentingnya evaluasi ini secara sistematis untuk perbaikan ke depannya. Demikian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.